Semangat pagi adik-adikku. Hari ini kita belajar matematika ya. Bab pertama tentang bilangan. Siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya untuk kita mengetahui bab apa saja yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Ada bab tentang bilangan, tentang himpunan, operasi aljabar, yang terakhir persamaan dan pertidaksamaan satu variabel. Bab pertama tentang bilangan. Bilangan dalam rencananya akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas pertemuan pertama tentang jenis bilangan. Tentunya adik-adikku kelas 7 sudah tidak asing lagi dengan istilah bilangan, karena dulu di SD kalian sudah pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru tentang bilangan. Di sini saya hanya ingin mengulang dan menambahkan sedikit pengetahuan tentang bilangan. Bilangan dibagi menjadi 2. Ada bilangan real dan ada bilangan imajiner. Bilangan real dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bilangan irasional, di mana bilangan irasional adalah bilangan yang desimal tidak bisa diubah menjadi pecahan atau sulit diubah menjadi pecahan. Contoh, ada 0,001234,5 dan seterusnya. Kemudian ada tanda ini, tanda pi, biasanya digunakan pada rumus lingkaran. Pi yang kita ketahui biasanya angkanya adalah 3,14, gitu ya. 3,14. Tapi pada dasarnya pi adalah, angka dari pi adalah 3,1415926535 dan seterusnya. Tapi untuk mempersingkat atau untuk mempermudah kita, maka angka-angka ini akan dihapus sehingga hanya terdiri dari 3,14. Seperti itu, mempermudah. Yang ketiga adalah akar 3. Berapa akar 3? Itu yang menjadi masalah atau pertanyaan. Selain bilangan irasional, bilangan real juga terdapat bilangan rasional. Bilangan yang merupakan bilangan biasa. Contoh adalah bilangan desimal yang bisa diubah menjadi pecahan. Contoh, setengah bisa diubah menjadi desimal menjadi 0,5 atau 0,50. Ada 2/5 diubah menjadi desimal menjadi 0,4. Ada juga 0,666 dan seterusnya. Jika diubah menjadi pecahan menjadi 1/3. Selain itu juga ada akar. Akar-akar yang bisa diterjemahkan atau bisa diubah menjadi angka baku. Contoh, akar 4 sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3. Akar 121 sama dengan 11 dan seterusnya. Bilangan rasional ini mencakup 3 bilangan utama. Bilangan rasional mencakup bilangan utama. Ada 3 bilangan. Yang pertama ada bilangan asli yang terdiri dari angka 1, 2, 3,
4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan asli merupakan bagian dari bilangan cacah. Jika bilangan asli dimulai dari angka 1, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Jadi dimulainya dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan cacah dan bilangan asli adalah bagian dari bilangan bulat yang lebih banyak variasi angkanya, lebih banyak notasi jumlahnya. Bilangan bulat biasanya ditengahi oleh angka 0. Angka 0. Ya. Sebelah kiri angka 0 ada angka minus atau angka negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sedangkan bagian kanan dari 0 ini disebut dengan angka positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli adalah bagian dari bilangan rasional. Sampai di sini paham? Jika kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada pengajar yang bersangkutan melalui chat WA atau percakapan secara pribadi. Selain bilangan real, ada bilangan imajiner. Contoh bilangan imajiner ada di sini, ada akar min 1, akar min 3, dan lain-lain. Tenang adik-adikku, kita tidak akan membahas semuanya ini secara bersamaan. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang bilangan bulat. Sekali lagi akan saya ulangi, akan saya jelaskan bilangan bulat untuk mengetahui bagaimana dan apa bilangan bulat itu. Di gambar sudah ada deret angka. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, di sini ada angka 0 sebagai penengah, bagian tengah. Dari angka 0 ke kanan ke sana merupakan bilangan cacah. Sedangkan bagian dari angka 1 ke sana disebut dengan bilangan positif atau bilangan asli. Bilangan bulat mencakup kesemuanya. Pada bilangan bulat negatif, dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Sekali lagi, pada bilangan bulat negatif semakin ke kiri dari angka 1 sampai dari angka min 1 sampai angka min 5, semakin ke kiri angkanya atau nilainya semakin kecil. Sebaliknya, dari angka 0 sampai angka 5 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, semakin ke kanan nilai angkanya akan semakin besar. Sebagai contoh, saya tuliskan contoh. Misal di sini saya tuliskan 130 min 130, semakin ke kiri ya. 130 min 130 jika dibandingkan dengan min 4, nilainya akan lebih besar min 4. Sekali lagi,
min 130 nilainya akan lebih kecil dibandingkan min 4, atau nilai min 4 lebih besar daripada min 130. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, saya misalkan di sini ada angka 130, sama, kita buat angka sama, 130. Angka 130 di sini jika dibandingkan dengan 4, angka 130 jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan angka 4. Jika dibandingkan dari 100 min 130 dengan 130, mana angka yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah angka 130. Sampai di sini paham ya, Dek? Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada dua contoh soal di sini. Soal yang pertama adalah antara min 5 derajat Celcius dan min 3 derajat Celcius, manakah suhu yang lebih tinggi? Antara minus 5 derajat Celcius dan min 3 derajat Celcius, manakah suhu yang lebih tinggi? Kita coba terlebih dahulu soal nomor 1. Oke, kita klik soalnya. Saya sudah siapkan deret angka seperti ini. Kita ingat-ingat kembali tadi yang sudah kita pelajari di awal. Semakin ke kanan, angka atau nilainya semakin tinggi, semakin naik. Ya. Di soal tadi dituliskan bahwa angka min 5 dengan min 3 lebih tinggi mana? Angka min 5 dan angka min 3 lebih tinggi mana? Jawabannya adalah lebih tinggi min 3, karena semakin ke kanan nilainya akan semakin tinggi atau naik. Ya, kita coba kembalikan ke soal. Antara min 5 derajat Celcius dan min 3 derajat Celcius, manakah suhu suhu yang lebih tinggi? Ya. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah min 3. Oke, benar ya? Oke. Soal yang kedua, urutkan bilangan berikut dari yang terendah ke yang tinggi. Urutkan bilangan berikut dari yang terendah ke yang tertinggi. Ada angka 0, min 8, 15, min 2, 7, min 10, 1. Bagaimana caranya? Caranya adalah hampir sama dengan tadi deh. Urutkan bilangan berikut dari yang terendah ke yang tertinggi. Dari angka ini, angka yang paling rendah yang mana? Berapa? Ya, min 10. Paling kecil ya. Nah, min 10 ada di sini. Kemudian di atas min 10 ada min 8. Seperti ini. Di atas min 8 ada angka min 2 di sini. Di atas angka min 2 ada ada angka 0. Jadi ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Di atas angka 0 ada angka 1. Ya. Di atas angka 1 ada angka 7. Sudah. Dan yang paling atas adalah angka 15.
Jadi urutannya mulai dari yang terkecil adalah min 10, min 8, min 2, 0, 1, 7, dan 15. Oke. Siapa paling betul jawabannya? Oke, kita coba lanjutkan ke pembahasan berikutnya, urutan bilangan. Adik-adikku, pada dasarnya urutan bilangan ini sama dengan penjelasan sebelumnya, hanya saya menekankan saja variasi soalnya. Deretan urutan yang memuat angka banyak, angkanya tidak hanya 1 atau 2, angkanya bisa ratusan, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bisa jutaan. Contoh, bilangan 67839 atau 67.839 memiliki 5 angka penyusun, yaitu angka 6, 7, 8, 3, dan 9. Sedangkan angka 1990 atau 1990 memiliki 4 angka penyusun, 1990. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan manakah yang lebih besar. Ada 7453 dan 7435. Jawabannya adalah angka pada puluhan pada kedua bilangan tersebut berbeda, yaitu angka 5. Angka puluhannya di mana? Angka puluhannya di sini. 2 digit pertama kan sama, 74. Yang berbeda adalah angka ketiga dari kiri. Ada angka 5 ini ya, dan angka 3. Nah, sekarang kita masuk 5 dan 3 besar mana? Oh, lebih besar 5, sehingga nilai yang lebih besar adalah 7453. Gampang ya. Soal selanjutnya, diketahui bilangan bulat positif A, B, C, D. Saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, saya hapus dulu biar tidak mengganggu ya. Diketahui bilangan bulat positif A, B, C, D, E 45. Jika setiap huruf mewakili satu angka, tentukan bilangan pada huruf B. Pertanyaannya tentukan pada huruf B. B-nya di sini. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah hitung jumlah angka dalam bilangan. Ada angkanya berapa? Ada 2 ya. Selebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 totalnya. Ada 7 totalnya. Kita misalkan angka menurun, urutkan bilangan tersebut. Urutkannya adalah turunkan. Ada 5, 4, E, D, C, B, A. Berarti saya akan tuliskan di sini ada 5, 4, berarti turunnya adalah 3. D-nya ada 2, C-nya ada 1, B-nya ada 0. Jadi urut 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan A-nya di sini adalah negatif atau min 1. Jadi jumlahnya angkanya ada 7 dengan angka terakhir yaitu 5. Sehingga masing-masing huruf mewakili E 3, betul ya? D 2, C 1, B 0, dan A min 1. Sehingga jawabannya adalah yang ditanyakan B. Berarti jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0 di sini. Oke. Paham ya dia? Oke, itulah penjelasan sedikit tentang bilangan, khususnya bilangan bulat. Nanti
saya akan membuat soal di link, dibaca deskripsinya di bawah nanti. Silahkan di situ diisi lengkap, jangan sampai tidak, karena di situ nanti ada soal evaluasi dan juga daftar hadir. Terima kasih. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, gampang ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Nanti juga akan kita bahas perkalian dan pembagian ulang. Nah, jangan lupa adik-adikku untuk mengisi form kehadiran di Google Form yang sudah saya siapkan, linknya ada di deskripsi, nanti jangan lupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas. Matur suwun.